membaca di dalam kitab Wahyu pasal 11 ya, ayat 1 dan 2 mengatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, saudara, bait suci diukur, saudara, ibadah kita, sembahyang kita diukur, misbah diukur, ya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, ya. 42 bulan 3,5 tahun, ya, 1260 hari. Itulah saat nanti Antikris berkuasa. Dan saat Antikris berkuasa, Wahyu 12 ayat 6 itu mengatakan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Gereja Tuhan dilari, ya, istilahnya lari cepat, ya, disingkirkan ke padang gurun. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Gereja Tuhan lari terbang dengan 2 sayap burung nasar, disingkirkan oleh Tuhan ke padang gurun, ya. Minggu lalu kita bicara soal kecepatan, 2 minggu lalu bicara soal waktu, ya. Waktu singkat, iblis tahu waktunya singkat, itu sebabnya dia kerja untuk menjatuhkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan juga harus tahu waktu singkat, ya, waktu tinggal sedikit, ya. Nah, minggu lalu soal kecepatan, harus cepat lari, ya. Sudah menggunakan kecepatan, gereja Tuhan harus gerak cepat, ya, jangan lamban. Jangan Kristen itu lamban, ya. Artinya meningkat rohani lamban, ya. Percaya Yesus, bertobat, dibaptis, ya. Tidak mau cepat naik rohani, ya. Terus tinggal di halaman. Tidak mau masuk tekun dalam persekutuan, tekun dalam pengajaran Rasul dan perjamuan suci, tekun dalam doa, ya, saudara, sampai nanti menuju kesempurnaan, ya. Gereja jangan lamban, tapi menggunakan kecepatan untuk meningkat rohani. Jangan seperti istri Lot, ya. Lot dan istri itu lamban, sampai istri Lot lamban menoleh ke belakang jadi tiang garam, ya. Dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke 16 saya bilang baca, ketika ia berlambat-lambat, ini lambat, sementara hukuman sudah mau datang, berlambat-lambat, ya, maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar dan melepaskan di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, cepat lari, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Kalau noleh-noleh itu tidak bisa cepat, ya, sudah terhenti. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Lari ke pegunungan itu naik, ya. Sudah lari ke gunung, naik, meningkat rohani. Pagi hari ini saya fokus kepada lari naik ke gunung, ya. Sudah, sementara hukuman datang, maka kita harus melarikan diri, ya. Sudah, oh, Antikris akan berkuasa 42 bulan 3,5 tahun, ya. Sudah, menghadapi munculnya Antikris yang akan menguasai dunia ini, maka kita harus menggunakan kecepatan, ya, lari, ya. Jangan terikat dunia ini, jangan terikat perkara-perkara daging, jangan diikat, tetapi kita harus lari naik ke gunung, pegunungan itu meningkat rohani, ya. Matius 24 ayat 15. Injil Matius pasal 24, Tuhan Yesus menubuatkan tentang akhir zaman, ya. Sebelum kedatangannya maka didahului dengan tanda-tanda zaman, dan ayat 15 itulah munculnya
pribadi antikris yang akan menguasai dunia ini selama 3,5 tahun, 42 bulan atau 1260 hari. Ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Sudah dinubuatkan oleh Daniel 3,5 tahun ini si pembinasa keji ini, ya, sudah akan berdiri di tempat kudus, ya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, saat ini datang, ya, maka kita fokus ayat 16 ini. Harus yang di Yudea lari kemana? Lari ke pegunungan, naik, ya, pegunungan, ya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah jangan turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Kita sudah terangkan, di perang jangan turun, artinya kita harus sudah dilepaskan dari segala ikatan dunia, harta dunia, ya, sudah milik kita harus sudah dilepaskan. Orang yang sedang di peranginan harus jangan ambil barang-barangnya di rumah. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya yang sudah di ladang, jangan. Harus saat itu hati kita harus sudah dilepaskan dari ikatan dunia. Dalam Injil Lukas kemudian ingat istri Lot. Nah, itu jadi contoh karena noleh ke belakang. Kenapa noleh ke belakang? Terikat dunia, terikat Sodom di belakang, ya. Tidak bisa tinggalkan karena hatinya terikat Sodom, ya. Terikat harta kekayaannya, ya. Saudara, mari, ya, Tuhan mau datang kembali didahului dengan ini. Kita harus sudah dilepaskan, ya, saudara. Apabila melihat pembinasa keji berdiri di tempat ini, menubuatkan tentang munculnya pribadi antikris yang akan berkuasa 3,5 tahun di dunia ini. Coba kita baca nubuat Daniel ini di dalam Daniel pasal 9, kitab Daniel, kitab Nabi Daniel pasal yang ke-9, ya, sudah ayat yang ke-27. Yang disitir oleh Tuhan Yesus tadi, ya. Daniel 9 ayat 27, maka raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 itu berarti 7 tahun, ya. 7 tahun, ya. Ini 7 minggu Daniel ini minggu yang terakhir, ya. 7 tahun terakhir itu menubuat 7 minggu itu menunjukkan sudah menubuatkan nanti ini 7 tahun terakhir ini, ya, sudah menjadi berat banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Nah, tadi pembinasa keji tadi, ya, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, ya. Saudara, dan itu nanti digenapi akhir zaman setengahnya, ya. Saudara, itu berarti kalau 7 masa 7 tahun, setengahnya berarti 3,5 tahun, ya. Saudara, dan itu nanti disambung akhir zaman 3,5 tahun munculnya si pembinasa keji ini. Nah, itulah yang disebut zaman sengsara aniaya antikris. Kembali, ya, mari Matius 15 tadi, ya. Injil Matius pasal yang ke-15. Nah, itu, ya. Pasal 24, maaf. Matius pasal 24 ayat 15, ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, nah ini nanti digenapi munculnya antikris akhir zaman selama berkuasa 3,5 tahun nanti, ya. Saudara, seperti yang dinubuatkan Daniel, maka orang yang di Yudea harus, tidak bisa ditawar, istilah haruslah melarikan diri ke pegunungan. Lari itu gunakan kecepatan, jangan jadi Kristen lamban. Ya, sudah lari, naik, meningkat rohani, ya, ke gunung, ke pegunungan. Ya, kenapa? Karena ayat 21 mengatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Itu masa yang sangat sulit, masa yang paling sulit, ya, saudara. Dunia mengarah ke sana, saudara. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ini pasti digenapi.
Ya, kita menghadapi masa-masa yang sulit itu sebabnya mari sekarang harus menggunakan kecepatan, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dunia. Belajar dari kisahnya istri Lot yang ketinggalan jadi tiang garam, bagaikan garam yang tidak ada AC-nya, tidak berguna diinjak-injak orang. Ya, saudara, maka kehidupan kita ini harus menggunakan kecepatan. Ya, saudara, menghadapi masa-masa yang sulit ini, dilepaskan dari segala ikatan dunia, lari, naik gunung, meningkat rohani sedemikian rupa menuju gunung. Naik gunung itu apa? Ya, saudara, gunung itu artinya meningkat rohani, arahnya ke gunung. Ya, sekarang kita meningkat rohani punya arah, punya tujuan yang pasti. Itulah Wahyu 21 ayat 9. Ini gunung yang menjadi tujuan kita. Ya, saudara, gereja punya arah ke sini loh. Ya, saudara, menjadi mempelai wanita Tuhan. Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Ini Yerusalem surgawi, Yerusalem baru yang turun dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata Yasmin, jernih seperti kristal. Ya, saudara, ini Yerusalem baru, mempelai wanita Tuhan, cemerlang, penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, dan itulah dalam ayat 2 dikatakan Yerusalem baru, ya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itu ayat 2. Ayat 3 mengatakan, lalu aku mendengar suara nyaring dari tatanya berkata, lihatlah kemah Allah, tabernakel Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, sudah jadi mempelai wanita Tuhan, Yerusalem tabernakel Allah. Ya, kita sedang dibangun jadi rumah Allah, tabernakel Allah, menjadi tubuh Kristus, mempelai wanita Tuhan sama. Ya, sudah nanti dipenuhi dengan kemuliaan. Kesana loh arahnya. Sekarang kita belum sempurna, tetapi harus lari menggunakan kecepatan rohani kita ini, meningkat rohani dari halaman tabernakel. Sudah percaya Yesus, bertobat, dibaptis, jangan berhenti di sini. Ayo tekun, ya. Sudah, mari masuk ruangan suci. Dan zaman gereja ini sudah dimulai 2000 tahun ini, 2000 ukurannya 2000, sudah dimulai gereja ujian awal, bertekun dalam pengajaran dan perjamuan suci, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa. Mari sampai sekarang jangan lepaskan, jangan tinggalkan persekutuan ini. 3 ibadah ini harus kita tekuni terus, meningkat, makin disucikan sampai mengarah ke sini, tirai robek, daging robek, menjadi mempelai wanita Tuhan, masuk 1000 tahun damai, pindah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itulah arahnya. Jadi kekristenan itu punya arah, naik, meningkat rohani, menjadi mempelai wanita Tuhan yang digambarkan peti perjanjian itu. Nah, ini loh arahnya, ya. Jadi jangan lamban. Lalu jangan seperti Ibrani, lamban, kanak-kanak terus, lamban, tidak mau meningkat rohani. Ya, kita harus cepat meningkatkan rohani. Ya, masuk ruangan suci. Ya, zaman gereja ini tekun sampai nanti tirai robek, Yesus datang, kita masuk dalam ruangan Maha Kudus, menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, gereja sekarang harus ada di ruangan suci ini. Saudara, mau digembalakan, ya, tekun dalam penyucian, tekun dalam 3 macam ibadah ini, ya. Saudara, ibadah raya, ibadah doa, ibadah PA, ya, kita tekuni dan kita makin disucikan itu kita, ya, sampai nanti tirai daging robek, kita menjadi, ya, saudara, mempelai wanita Tuhan. Ya, saudara, naik gunung, ya. Naik gunung itu meningkat, ya, makin naik. Sebelum tirai ini ada mesbah dupa tadi, ya. Sudah mesbah diukur tadi loh, ya. Kita harus mencapai ukuran ini, naik rohani, naik sampai mesbah dupa, penyembahan kita ini. Nah, itu sebabnya nanti agar diukur ini, ya. Kita baca sekarang Mazmur 43.
Kitab Mazmur pasal 43. Mazmur pasal 43 ayat yang ketiga dan 4, ya. Mazmur pasal 43 ayat 3 dan 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu, dua hal ini, terangmu dan kesetiaanmu datang, ya, supaya aku dituntun, ya. Dituntun oleh dua ini, terang dan kesetiaan. Nanti kita lihat, ya, dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ya. Saudara, dituntun dibawa ke gunung yang kudus, ya, saudara, dan ke tempat kediamanmu, ya. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kita menyembah Dia, memuja Dia, mengagungkan Dia, bersyukur, meninggikan Dia. Haleluya, ya. Suruhlah dua kali terangmu dan kesetiaanmu. Saya periksa soal kesetiaan itu dalam terjemahan lama itu kebenaranmu. Dalam King James Version, ya, saudara, dalam bahasa Inggris itu kebenaran, itu kebenaran, ya, saudara. Jadi terang dan kebenaran, dua ini, ya, terang dan kebenaran. Terang itulah Roh Kudus, ya, terang Roh Kudus dan kebenaran firman Allah. Biar terang Roh Kudus dan kebenaran firman itu menuntun naik sampai ke gunungmu yang kudus, Gunung Sion, Yerusalem baru, di sana rumah Allah, ya. Saudara, kita dituntun ke sana. Dua hal ini yang akan membawa kita menuntun naik ke gunung. Tanpa ini kita tidak bisa meningkat rohani. Gereja harus ada kebenaran firman. Gereja harus ada terangnya Roh Kudus supaya dituntun naik ke gunung, ya, saudara, naik ke gunung meningkat rohani, ya, saudara. Jadi di firman dan Roh Kudus yang akan membawa kita naik. Dalam Wahyu 12 itu dikatakan dua sayap burung nasar yang besar untuk kita bisa cepat meningkat rohani, untuk kita bisa lari bahkan sampai nanti antikris kita lari terbang, saudara, disingkirkan oleh Tuhan. Tidak bisa ditawar, itu saudara, gereja tidak bisa sudah mengabaikan ini, ya. Roh Kudus penting, tapi firman Tuhan juga penting. Firman Tuhan penting, tapi Roh Kudus penting. Dua-dua ini tidak bisa dipisahkan, ya. Gereja harus berpegang pada pengajaran firman, kebenaran dan Roh Kudus ini. Tanpa ini pincang, tanpa ini tidak bisa cepat, ya. Tanpa ini gereja tidak bisa lari cepat naik ke gunung, ya. Jadi dua kekuatan ini kita perlukan, terang firman, terang Roh Kudus dan kebenaran firman Allah. Nanti suatu bisa periksa itu dalam King James Version, itu kebenaran, ya. Di dalam terjemahan baru diganti kesetiaan, dalam terjemahan lama juga kebenaran, itu firman. Hari Jumat saya terangkan soal kebenaran, kebenaran firman yang memerdekakan, kebenaran firman yang menyucikan, ya, saudara, yang membawa damai. Nah ini, ya, saudara, kita perlu dua kekuatan ini, ya, bagaikan dua sayap burung nasar yang akan bawa kita terbang, ya. Firman, meja roti, dan Roh Kudus, pelita emas, ya, saudara, itu membawa kita naik menuju mezbah tupa penyembah. Tanpa dua ini menopang tidak mungkin sampai di sini, ya. Saudara, harus firman dan Roh Kudus, ya, saudara, itu dua kekuatan yang akan membawa kita naik rohani, meningkat rohani, ya. Bagaikan dua sayap burung nasar bawa kita meningkat rohani, ya, sampai puncak di ruangan suci. Itulah mezbah tupa untuk nanti menembus tirai, menjadi mempelai wanita Tuhan, masuk ruang Maha Kudus, ya, saudara. Jadi di sini dua ini, ya, itu sebabnya, ya, saudara, kepada wanita Samaria, ya, Tuhan Yesus berkata, ya, orang Samaria berkata, menyembah yang benar itu di gunung. Ada gunung lain, ya, saudara. Orang Yahudi mengatakan menyembah yang benar itu di Yerusalem, ya. Tapi aku berkata kepadamu, bahwa saatnya akan datang orang yang menyembah Bapa, menyembah dalam roh
roh dan kebenaran. Ya, saudara, bukan di gunung itu, tapi kita naik ke gunung Allah, gunung ya Sion. Ya, bukan di kota Yerusalem lama seperti orang Yahudi, tetapi Yerusalem yang surgawi. Nah, Tuhan tunjukkan ini, Yerusalem surgawi, ya, Yerusalem baru. Ini arahnya kita sekarang, ya, bukan yang lama. Nanti yang lama termasuk Yerusalem lama akan diinjak-injak juga, ya. Saudara, kita harus ya meningkatkan rohani kita menuju Yerusalem baru, bukan Yerusalem lama, menjadi mempelai wanita Tuhan. Coba kita baca Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 mengatakan demikian, ya. Kata Yesus kepada perempuan, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, bukan, ya. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus sampai pada penyembahan benar yang diukur oleh Tuhan tadi. Saudara, diukur penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Dua kekuatan ini, ya, saudara. Kebenaran itu firman Tuhan akan membawa kita, menuntun kita naik ke gunung penyembahan, ya, saudara. Roh, dalam roh kita, ya, roh R kecil ini harus dituntun oleh R roh besar, ya, untuk menyembah, ya, saudara, dengan benar. Harus dituntun oleh Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan, ya, saudara. Jadi bukan hanya menyembah di bibir, ya, saudara. Bukan itu Tuhan mau menyembah itu dalam roh dan kebenaran, ya, saudara. Jadi ini, ya, saudara, naik sampai mesbah penyembahan ini, ya, menyembah Allah dalam roh kebenaran, ya, saudara. Roh Kudus itu membantu roh kita, ya, ya, dan kebenaran firman itu mendorong kita. Roh Kudus dan kebenaran mendorong roh kita, ya, saudara, untuk naik menyembah dengan benar, ya, saudara, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini arah penjelasan, ya, saudara. Bukan gunung di Samaria, gunung Gerizim, ya, bukan Yerusalem lama, bukan arah, ya, tetapi gunung Sion, Yerusalem surgawi, ya. Itu arah kita. Kita mau datang, kita mau naik ke gunung Sion, ke Yerusalem yang surgawi. Arah ibadah kita sama, ya. Ibrani 12 ayat 22. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion. Nah, ini bukit gunung, ya, sudah yang tinggi namanya Sion, ya, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, ya, ya. Itulah Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang lama, ya. Akan datang saatnya, ya, saudara, dan sekarang tiba saatnya, ya, saudara, kita datang ke gunung Sion, bukit Sion, ke kota Allah hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ayat 26, ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, kita mengarah pada yang tidak tergoncangkan itulah Sion, Yerusalem surgawi yang tidak goncang, ya. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
ada alasan kita ini Kristen harus sungguh-sungguh beribadah dengan hormat, dengan takut. Walaupun orang tidak lihat, ya, kita beribadah di rumah masing-masing, ya. Saudara, orang lain tidak lihat, di rumah saja, orang lain tidak lihat, santai saja, ya. Saudara, tidak, ya, kita sedang beribadah kepada Allah, ya. Saudara, harus dengan sikap hormat dan takut. Kenapa? Tuhan yang melihat ibadah kita, ya. Saudara, sebab Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ya, saudara, ada alasan kita beribadah dengan hormat dan takut. Kenapa? Karena kita beribadah arahnya ke Yerusalem surgawi. Ya, saudara, ke Gunung Sion meningkat rohani demikian. Saudara, kenapa kok itu? Karena semua nanti akan goncang. Ya, dunia ini sedang digoncang. Ya, tidak ada satu tempat yang tidak akan goncang. Mau lari kemana, saudara? Saudara, ya, saat kegoncangan terjadi, ya. Saudara, baru terjadi ini virus corona, ya. Saudara, itu semua goncang, tidak ada negara, ya, terkecuali, ya, tidak ada provinsi, ya, di Indonesia ini mau lari kemana? Ini baru soal kesehatan, ya. Saudara, belum soal ekonomi, nanti keuangan goncang, bumi goncang. Saudara, keamanan goncang, moneter goncang, ya. Saudara, bukan saja bumi saja, langit juga akan goncang. Menghadapi itu, ya, itu sebabnya kita harus ibadah sungguh-sungguh. Kita datang bukan Yerusalem lama, kita datang bukan bukit, ya, saudara, tadi gunung Jerman, tapi kita ke Bukit Sion, ke Yerusalem surga. Ini arah ibadah kita. Kenapa? Itu yang tidak tergoncangkan, ya. Saudara, hanya Yerusalem surga itulah mempelai wanita Tuhan yang nanti tidak ikut tergoncangkan. Sementara yang lain goncang, semua goncang, bumi goncang, langit goncang. Mempelai wanita Tuhan, Yerusalem surga tidak ikut tergoncangkan. Ya, ini tempat yang aman. Itu sebabnya kita sekarang lari ke sana. Itu sebabnya kita meningkatkan ibadah. Ada alasan untuk sungguh-sungguh untuk lari meningkatkan rohani. Kenapa? Karena hanya satu ini yang tidak ikut tergoncangkan nanti. Kalau seluruh dunia digoncangkan, hanya Yerusalem mempelai wanita Tuhan yang tidak ikut goncang, tidak ikut tergoncang oleh kegoncangan yang terjadi di dunia ini. Ya, itu sebabnya mari, ya, sudah menghadapi kegoncangan yang masih akan terus. Ya, saudara, bukan saja buminya digoncang sekarang, ya, saudara. Sisi yang lain, ya, segi-segi kehidupan manusia sedang digoncang, ya. Banyak nikah yang goncang, banyak rumah tangga yang goncang. Tetapi nikah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, saudara, tidak ikut goncang. Banyak rumah tangga goncang, keuangan goncang, tapi mempelai wanita Tuhan tidak ikut tergoncang. Karena Tuhan pelihara sampai nanti 3,5 tahun pun Tuhan pelihara, ya, secara ajaib. Itu janji perlindungan Tuhan. Ini kota yang tidak ikut goncang, ya. Mazmur pasal 46. Kita Mazmur pasal 46, ya. Mazmur pasal 46. Kita baca ayat yang ke Mazmur 46 ayat 1 mulai, boleh, ya. Ayat 1, untuk memimpin biduan dari Mazmur dari Korah dengan lagu Alamot, nyanyian, ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Istilah sangat terbukti, sudah terbukti, jangan ragu gitu loh, ya. Sudah, Allah itu perlindungan kita, menolong kita. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Selah, kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Nah, ini kota Allah, ya. Sudah, kediaman Allah yang maha tinggi, ya. Sudah, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, ya. Ada aliran sungai air hidup yang mengalir, ya. Roh Kudus dialirkan, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut
kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ya, semua ribut, semua ya gelisah, semua goncang. Ya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita mau berlindung, lari ke gunungnya. Ya. Gunung, dialah gunung batu perlindungan kita. Ya, saudara, jangan cari perlindungan yang lain. Kalau engkau berlindung kepada manusia, kepada siapa kita kecewa, sungguh. Ya. Kalau kita harap manusia, harap siapa, kecewa pasti. Ya. Tapi kalau kita harap kepada Dia, oh Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ya. Dialah tempat perlindungan yang aman bagi kita. Ya. Saudara, oh sungai kota Allah itu disegarkan, disukacitakan dengan aliran air hidup, itulah Roh Kudus. Ya. Yang dijadikan kepada wanita Samaria. Sebelum bicara penyembahan, Tuhan tawarkan air hidup yang bisa memuaskan, itulah Roh Kudus. Ya, air hidup itu dalam Yohanes pasal 7, itulah Roh Kudus. Ya, saudara, air hidup Roh Kudus ini, ya, saudara, yang akan menyegarkan kehidupan kita. Ya, saudara, yang penat, yang lelah. Ya, saudara, jadi ini, ya, Tuhan ada di sana. Ya, saudara, semua nanti goncang. Tuhan izinkan kegoncangan itu terjadi, ya, bergolak, ya, semua akan goncang, bahkan bumi goncang, tapi langit juga akan goncang, ya, oh laut goncang, semua tempat akan goncang, ya, saudara, dan istilah tadi bumi langit akan goncang, ya, itu sebabnya kita harus datang ke Sion, Yerusalem surgawi, ke rumah Allah, ya, Yakub, ya, karena ini yang tidak akan, ya, ikut tergoncangkan, ya, meningkat rohani. Sekarang artinya menuju kepada pembentukan mempelai, menuju kepada pembentukan rumah Allah rohani, menuju kepada pembentukan tubuh Kristus, ya, yang tidak akan ikut tergoncang. Ya. Kata-kata Tuhan mau menggoncang bumi, tetapi langit itu kita ketemukan dalam kitab Hagai. Ya, kitab Hagai pasal 2, mari kita baca. Ya. Kitab Hagai pasal 2, kitab Hagai pasal 2, kita baca ayat 7. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Ini rumah Allah yang sedang terbangun, ya, saudara. Firman Tuhan semesta alam, ya, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, ya. Adapun rumah ini yang sedang dibangun ini, ya, kemegahannya yang kemudian nanti akan selesai, ya, akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Rumah Allah yang dibangun kemegahannya lebih dari yang dulu. Artinya rohani kita, rumah Allah sekarang adalah rohani kita. Sebagai rumah Allah ini harus terbangun. Tubuh Kristus itulah rumah Allah yang besar nanti, ya, saudara, akan terbangun dalam kemuliaan lebih dari yang dulu, ya, saudara. Tadi kita sudah baca Wahyu 21 ayat 9, ya, kota Yerusalem baru mempelai wanita Tuhan. Aku akan tunjukkan kepadamu mempelai perempuan di atas gunung tinggi. Itulah Yerusalem baru. Kota itu penuh kemuliaan Allah, ya. Lihatlah tabernakel Allah, ayat 3 mengatakan. Jadi sama, ya, kesana loh arahnya pembangunan rumah Allah ini, ya, dikaitkan dengan kegoncangan. Karena kitab Hagai ini terkena papan jenang, itu bicara soal perlindungan. Papan jenang itu melindungi ruangan suci dan ruangan maha suci, ya. Perlindungan saat apa? Kalau kitab Hagai, ya, itu perlindungan saat nanti terjadi kegoncangan dunia ini, ya. Semua nanti goncang, bumi goncang, langit goncang, semua goncang. Tetapi Tuhan melindungi, ya, saudara, umatnya. Tuhan melindungi, ya, kehidupan yang dibangun menjadi rumah Allah yang rohani, ya. Nah, kalau Sakaria itu perlindungan Tuhan saat nanti hukuman-hukuman jatuh atas bangsa-bangsa, ya. Jadi ini perlindungan Tuhan, ya. Saudara, Tuhan mau melindungi umatnya di tengah kegoncangan. Ayat yang ke-22, pasal 2, ya,
ayat yang ke-22. Ayat 22 ya. Katakan kepada Zerubabel, Hagai pasal 2 tadi, loncat saja ayat 22. Katakan kepada Zerubabel bupati Yehuda, beginilah aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja dan seterusnya lah ya. Ya, Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi ya. Bumi diguncang, langit diguncang. Sementara bersamaan itu rumah Allah sedang terbangun menuju kepada kemuliaan yang lebih dari dulu. Artinya apa? Kemuliaan makin mulia, makin diubah sampai sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, saudara, ini yang kita hadapi. Jangan heran kalau engkau melihat dunia goncang. Jangan heran kalau engkau melihat rusuh bangsa-bangsa. Oh, saudara, kegoncangan di mana-mana. Ya, saudara. Oh, bumi goncang, langit juga goncang. Dan menghadapi kegoncangan yang masih akan terus berlangsung, yang akan ada. Maka gereja tidak bisa ditawar, harus tadi katakan, harus lari ke gunung menghadapi goncangan sampai munculnya nanti antikris. Ya, saudara. Oh, maka kehidupan kita ini harus ibadah sungguh-sungguh. Ada alasan untuk kita yang beribadah dengan hormat dan takut, ibadah sungguh-sungguh. Ada alasan dalam Hagai ini, rumah Allah tidak bisa ditawar, harus dibangun. Ya. Rumah Allah harus dibangun. Kenapa? Ya, itu sebabnya Tuhan perintahkan dalam Hagai pasal 1. Mari, ya. Hagai pasal 1 ayat yang ke-7. Hagai pasal 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung. Ayo naik ke gunung. Ngapain naik ke gunung? Naik ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Tuhan mau menyatakan rumah Allah dipenuhi dengan kemuliaan. Saat nanti selesai dibangun rumah Allah dipenuhi dengan kemuliaan. Ayo naik ke gunung. Ngapain? Supaya rumah Allah terbangun. Ya. Oh, jangan kita lamban. Jangan rohani berhenti di tengah jalan. Ayo meningkat, naik. Ya. Semoga terangmu, Roh Kudus, dan kebenaranmu, firman Allah, menuntun aku naik ke gunungmu. Ya. Oh, untuk menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ayo kita harus naik, bangun rumah Allah. Ayo naik ke gunung, bangun rumah Allah. Ya, saudara. Sekarang rumah Allah itu rohanimu. Tidak tahukah engkau rumah Allah? Ya, saudara. Rumah Allah yang lebih besar dari kita nanti adalah, ya, saudara, tubuh Kristus. Yang dimaksud rumah Allah yaitu tubuhnya. Tubuh Kristus itu rumah Allah. Harus terbangun. Dan sekarang Tuhan sedang mengadakan proyek yang besar itu, membangun tubuhnya, membangun tubuh Kristus. Ya, pembentukan sidang mempelai wanita Tuhan ini tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena kita menghadapi kegoncangan yang akan datang. Kita harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan saat nanti terjadi, kita tidak ikut tergoncangkan. Hanya ada satu tempat, Yerusalem surgawi, Bukit Sion ini tidak ikut tergoncang. Harus dibangun, tidak boleh ditawar. Ya, saudara. Jangan hanya sibuk soal jantung, masa sulit, nantilah rohani. Ya, belum waktunya. Ya, perhatikan yang rohani. Sekarang perhatikan jasmaniku dulu, kebutuhanku sendiri dulu. Ya, yang jasmani dulu, yang rohani nanti saja. Ya, nanti kalau sudah reda semua, sudah nanti tahun depan, ya, saudara. Tuhan tegur. Kenapa kok Tuhan katakan naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah Allah? Kenapa? Karena itu diawali ayat yang kedua. Coba kita baca ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Hagai pasal 1 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan jadi puing-puing reruntuhan. Saudara, rusak, terbengkelai. Kalau rumah Allah terbengkelai, ibadah terbengkelai. Ya, dibiarkan begitu. Belum waktunya soal ibadah itu. Belum waktunya rumah Allah dibangun. Ya, ini mereka berkata belum waktunya untuk membangun kembali rumah Allah. Kemudian Tuhan tegur ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ya, saudara, rumahmu itu bagusi. Ya, saudara. Bukan berarti saudara tidak boleh bangun rumah, jangan salah ngerti. Ya. Artinya ini ada rumah yang jasmani, ya, saudara. Ada rumah Allah itu yang rohani. Kaitan dengan jasmani, kaitan sekarang ini yang sibuk, ya, saudara, mendandani yang jasmani, ya, saudara. Termasuk mungkin rumah Allah, gedung gereja yang jasmani, ya, saudara. Tetapi yang rohani terbengkelai, yang rohani terlantar, ya. Yang rohani dibiarkan rusak, tidak terbangun. Ini Tuhan tegur. Ya. Banyak Kristen berkata begitu. Ya, nanti saja, ya, ya ibadah, tapi untuk sungguh-sungguh lari naik itu kan perlu stamina, perlu kesungguhan, perlu sudah ekstra, ya, sudah kesungguhan itu nanti saja, ya, sudah sekarang urus yang jasmani dulu, begitu, ya. Kita dihadapkan dari kegoncangan, hukumannya akan datang. Oh, tidak bisa ditawar, kita harus sekarang ini, ya, harus terbangun. Rohani kita harus terbangun. Tubuh Kristus harus terbangun. Ya, saudara. Waktu itu rumah Allah itu sebenarnya zaman Hagai, dasarnya sudah dilakukan, sudah diletakkan dasar. Tapi karena himpitan, karena tekanan, karena ancaman, maka terhenti itu pembangunan. Jadi Kristen itu berhenti, ya, tidak lanjut. Sudah ada diletakkan dasar. Tapi karena tantangan dan sebagainya, terhentilah 18 tahun atau 15 sampai 21 tahun lah tepatnya itu, ya. Sudah ada yang katakan 18 tahun, ya. Sudah sekian belas tahun lah pokoknya itu terhenti, ya. Belum waktunya. Nah, ini mengatakan begitu. Saudara, Tuhan mau jangan berhenti. Sudah dasar sudah diletakkan, ayo lanjut. Coba kita baca Esra pasal 4. Kitab Nabi Esra pasal yang keempat, ayat 24. Esra pasal 4, ayat 24 mengatakan, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Dan itu berlangsung, ya, sudah belasan tahun itu. Terhenti itu sebabnya terbengkalai. Saudara tidak bisa bayangkan kalau rumah Allah itu dasar sudah mulai diletakkan, ya. Saudara kemudian dibiarkan selama belasan tahun, nah, kayak apa itu, ya. Saudara, rumah Allah itu bentuknya kayak apa, ya. Kemudian bawahnya ayat pasal 5 ayat 1, tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Ya. Setelah mulai Tuhan utus Nabi Hagai, Sakaria mendorong pembangunan rumah Allah, dan Zerubabel raja Yehuda, bupati Yehuda, sebenarnya raja itu Zerubabel, ya, tetapi karena di dalam pengambahan, ya, saudara raja yang tidak punya kerajaan, ya, jadikan bupati Yehuda. Imam besar itu Yosua itu imam besar melayani rumah Allah, tapi rumah Allahnya tidak ada, ya, saudara. Jadi dua ini raja, Zerubabel itu raja Yehuda, ya.
Imam besar, Yosua itu imam besar, raja dan imam besar. Ini yang digerakkan untuk terbangunnya rumah Allah yang di Yerusalem ini, didorong oleh Nabi Firman ini, mendorong ya, untuk terbangunnya rumah Allah. Sekarang rohani kita harus terbangun, dan untuk terbangun, kalau dulu dua ini yang membangun, ya, memimpin. Zerubabel bupati Yehuda atau sebenarnya raja Yehuda, ya, saudara. Kalau andai kata raja kan dia raja, tuan raja itu sudah, ya, saudara. Zerubabel raja Yehuda dan imam besar Yosua, raja dan imam besar. Maka terbangunlah rumah, ya. Sekarang, ya, lebih dari Zerubabel dan Yosua besar, ya, adalah Yesus. Dia adalah Raja Salem. Dia imam besar yang maha tinggi menurut peraturan Melkisedek, dan dia bukan hanya imam besar, dia Raja Salem, Raja kebenaran. Dan cuma kita melihat, ya, sudah dia imam besar dan raja. Dengan adanya Yesus, ya, kalau ibadah kita dilayani oleh imam besar Yesus dan raja ini, imam besar Melkisedek itu imam besar dan raja, ya, maka pasti rohaniku terbangun. Pasti rohanimu terbangun. Tubuh Kristus akan terbangun karena Yesus raja dan imam besar yang melayani kita, dan tidak akan pernah gagal. Karena imam besar itu bukan darah binatang yang dibawa, ya, tetapi dia bawa darahnya sendiri, korbannya sendiri. Dan lewat korban inilah menjamin kita dibenarkan, menjamin kita disucikan, menjamin kita disempurnakan sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Jangan ragu akan kekuatan, kehebatan pelayanan Yesus imam besar. Kalau ibadah kita pagi hari ini hanya dilayani imam manusia, tak terjadi apa-apa, tidak. Tetapi kalau imam besar Yesus hadir, raja dan imam besar melayani kita, pasti rohaniku akan terbangun, ya. Rohanimu di rumah masing-masing juga akan terbangun, ya, oleh pelayanan imam besar agung ini, ya. Itu sebabnya ibadah kita perlu dilayani imam besar dalam Ibrani, supaya tidak berhenti kanak-kanak, ya, tapi menjadi dewasa, meningkat rohani, bukan fondasi, ya, pertobatan, percaya, baptis, tapi lanjut kepada kesempurnaan. Dan itu perlu pelayanan imam besar Melkisedek ini, ya, raja dan imam besar, untuk rohani kita terbangun sampai menuju kepada kesempurnaan, ya. Jadi untuk menghadapi kegoncangan yang akan datang, tidak bisa ditawar. Kita harus, ya, kita menghadapi munculnya antikristus, ya, harus terbangun. Gereja Tuhan harus bergerak cepat, jangan lambat, meningkat rohani, ya. Jangan berhenti di tengah jalan seperti istri Lut yang terhenti noleh ke belakang. Kenapa? Karena hatinya terikat kepada dunia ini. Jangan seperti Hagai berhenti di tengah jalan. Kenapa? Ya. Nah, coba kita baca Hagai pasal 2 ayat 4. Hagai pasal 2 ayat yang keempat. Kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat yang keempat mengatakan, masih adakah di antara kamu, ini yang tua-tua, ya, yang telah melihat rumah ini dalam kemuliaannya semula, waktu belum diruntuhkan. Yang tua-tua ini dulu melihat, ya, saudara, rumah Allah itu dulu kemegahannya luar biasa. Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Ya, lihat faktanya sekarang, ya. Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Karena runtuh. Tuhan izinkan runtuh, ya. Tetapi sekarang kuatkan hatimu, Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan hatimu, Yosua bin Yosadak, imam besar.
kuatkan hatimu, hei segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ingin menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan kemudian ayat 10 tadi mengatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan kalau terbangun ada damai sejahtera. Kalau terbangun Tuhan penuhi dengan kemuliaan hadiratnya dan damai sejahtera. Tapi banyak kali tidak terbangun melihat fakta begitu. Ya, saya lihat kemegahan dulu, hanya bernostalgia. Nah, ini Kristen zaman dulu. Kenapa kok terhenti? Ya, terhenti karena tadi istri Lot noleh ke belakang, ingat dunia. Ya. Minggu lalu saya singgung, ingat Mesir, ingat bawang, ingat semangka. Yang hidup lama yang sudah ditinggalkan ya sudah, ayo maju. Jangan ingin kembali pada hidup lama. Jangan terikat kepada ikatan dunia. Dan jangan jadi Kristen yang bernostalgia. Hanya Kristen nostalgia ini. Kristen zaman dulu. Dulu. Megah, Allah. Rohaniku dulu. Waktu aku masih muda itu. Sekarang faktanya jadi puing-puing reruntuhan. Ya, saudara. Tuhan tidak mau, jangan berhenti di situ. Ayo bangun, naik bangun rumah Allah. Karena aku akan memberi kemuliaan lebih dari dulu. Jangan Kristen itu, kenapa kok terhenti? Hanya terfokus, renung-renung, apa itu, mimpi apa, saudara. Jadi bernostalgia, hanya ingat, berhenti ngelamun. Dulu hebat ya dulu. Waduh, dulu aku ini anggota cangkem. Dulu aku ini sudah bisa menyampaikan firman dulu. Sekarang, ya, sekarang jadi puing-puing reruntuhan. Ya. Terhenti itu terbangunnya. Ya. Tuhan mau, ayo bergerak cepat, maju. Ya. Jangan berhenti. Jangan Kristen zaman dulu. Tuhan mau yang dulu harus ditinggalkan. Dan sekarang harus lebih dari yang dulu. Depan harus lebih dari yang sekarang. Dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan mau merubah kehidupan kita. Ya, setelah kita dibangun sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Ya. Mari kita mau naik gunungnya. Tingkatan rohanimu. Setelah berlari. Pacu, karena kita berpacu dengan waktu munculnya antikris yang akan menguasai dunia. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, sudah. Kita tundukkan kepala di tempat masing-masing, di rumahmu masing-masing. Kita menaikkan satu pujian dengan satu permohonan. Tuhan, angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatkan jiwaku. Biar kita naikkan nyanyi ini dengan satu permohonan kepada Tuhan. Ya, Tuhan, angkat jiwaku, rohaniku makin tinggi dekat kepadamu Tuhan. Naik. Perlu tenaga, perlu waktu, perlu perjuangan, perlu pergumulan. Daging harus dilawan kemauannya. Ya, supaya kita bisa meningkat rohani sedemikian rupa. Naikkan pujian di tempatmu masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan permohonan. Setelah ini sungguh-sungguh rohani kita bawa naik ke tempat yang tinggi oleh Tuhan, meningkat rohani. Lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatkan jiwaku. Tuhan, angkatkan jiwaku. Tuhan, angkatkan jiwaku lebih dekat kepada makin tinggi
merindu Tuhan kaki ke tempat yang tertinggilah, ke tempat yang tertinggilah. Segera hatiku, merindulah, waktu berjalan pintaku. Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku, angkatkan jiwaku. Lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepada. Angkat jiwaku kami, bawa kami naik, bawa kami meningkat rohani. Tuhan angkatkan jiwaku, bawa kami lebih dekat kepada Engkau, makin tinggi meningkat rohani. Tuhan angkatkan jiwaku. Sekali lagi, Tuhan angkatkan jiwaku. Permohonan kami kepadamu makin tinggi, merindu Tuhan angkatkan jiwaku. Mari kita bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita hadapkan diri kita kepada terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi permohonan kami Tuhan. Firman-Mu mendorong kami untuk kami lebih naik rohani kami, melari supaya saat nanti si pembinasa kecil itu tidak bisa ditawar, kami harus lari naik ke gunung, lari menuju Sion, lari menuju Yerusalem surgawi, lari meningkatkan rohani menjadi mempelai wanita Tuhan. Ampuni kekurangan kami hari-hari lalu. Kalau menjadi Kristen yang seperti Lut, seperti istri Lut yang menoleh ke belakang Tuhan, haleluya, terhenti di tengah jalan, tidak lanjut karena terikat dengan Sodom Gomora, karena terikat dengan perkara-perkara dunia, dengan kekayaan dunia, dengan percintaan dunia. Haleluya, lepaskan kami Tuhan, lepaskan kami. Haleluya, jangan kami seperti orang tua-tua zaman Nabi Hagai yang hanya jadi Kristen zaman dulu. Haleluya, jadi Kristen yang hanya ingat dulu tetapi tidak mau lanjut maju ke depan. Karena Tuhan menjanjikan ke depan kemuliaannya akan lebih dari yang lalu. Haleluya. Rohani kami harus maju, rohani kami harus meningkat, karena kami menghadapi kegoncangan dunia ini. Semua nanti akan goncang Tuhan. Bumi goncang, langit akan digoncang. Hanya satu tempat yang tidak goncang. Haleluya. Sion, Yerusalem surgawi. Itu sebabnya sekarang kami harus memacu rohani kami naik ke sana. Oh, menjadi kehidupan yang mau dibentuk menjadi tubuh mempelai wanita Tuhan, menjadi tubuh Kristus, menjadi rumah Allah yang rohani. Sudah cukup kami hanya memperhatikan yang jasmani. Haleluya. Bukan tidak perlu, bukan tidak boleh, tapi kami harus mengutamakan yang rohani lebih dari yang jasmani. Ampuni kekurangan kami hari-hari lalu Tuhan. Biar ke depan kami lebih memperhatikan ibadah, memperhatikan pelayanan, memperhatikan Tuhan rohani kami terbangun. Haleluya, naik ke gunung Allah. Biar terang Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami naik selangkah demi selangkah
menuju ke gunung Allah untuk menyembah, mengagungkan kepada Engkau. Terima kasih, hamba sangat terbatas untuk menerangkan firman ini Tuhan, yang begitu dalam, yang begitu luar biasa. Tapi Roh Kudus kiranya menerangkan, membuka mata kami masing-masing, hamba-Mu, jemaat-Mu di rumah masing-masing, terbuka hati, terbuka mata untuk bisa memandang kebesaran firman, untuk bisa memandang rencana Allah yang besar ke depan. Karena kami menghadapi kegoncangan, kami akan menghadapi hukuman yang akan datang. Itu sebabnya Tuhan sayang kepada kami, supaya rohani kami terbangun, supaya kami tidak ikut tergoncang bersama dunia ini, supaya kami tidak ikut terhukum bersama dengan dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua, baik hamba sekeluarga di rumah di pastori ini, juga sidang jemaat-Mu semua di rumah mereka masing-masing dengan keluarga masing-masing. Tetapkan firman-Mu dalam hati mereka, biar firman ini mendorong, Roh Kudus yang ada di sana juga mendorong mereka untuk dalam hati memiliki satu tekad, aku harus lari, aku harus naik, aku harus meningkat rohani untuk ke depan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sebagai hamba yang kecil, gembala kecil, sangat terbatas, tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi Engkau gembala agung, imam besar agung, raja dan imam besar selalu hadir dalam ibadah pelayanan kami, menjamin supaya rohani kami ini terbangun sampai selesai, sampai sempurna, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu semua. Segala kekhawatiran, ketakutan, mungkin ada yang takut, mungkin ada yang khawatir, ada yang gelisah menghadapi situasi dunia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan iman percaya kepada kami semua, untuk kami tidak takut khawatir menghadapi situasi dunia ini. Karena kami yakin Tuhan pembela, pemelihara kami, Tuhan melindungi, memelihara kami semua. Sidang jemaat-Mu semua yang harus bekerja, oh Tuhan, dalam situasi ini, ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, lindungi mereka Tuhan. Oh, jaga mereka tetap Tuhan, beri kesehatan, beri imun yang kuat untuk tetap bisa bertahan Tuhan menghadapi situasi dunia ini. Oh haleluya, menjadi sehat dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan-Mu berlaku untuk semuanya. Dan berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, oh haleluya, dari kota besar, kota kecil, desa-desa pedalaman, Tuhan tetap menjaga, memelihara, supaya segera Tuhan, haleluya, keadaan Indonesia bisa stabil kembali, dan yang sakit-sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, dan beri hikmat para pemimpin kami untuk keluar dari krisis yang terjadi ini Tuhan. Engkau tolong para medis, dokter, perawat yang menangani semua, haleluya, pasien-pasien corona Tuhan, Engkau berkati mereka semua, beri kekuatan, beri kesehatan, dan Tuhan menolong TNI, Polri, Tuhan Engkau, haleluya, berikan hikmat untuk tetap menjaga Indonesia tetap, haleluya, aman, damai, sentosa. Seluruh dunia juga Tuhan melawat, Tuhan berkati supaya terjadi pemulihan. Biar lewat semua yang terjadi ini, semua mata berpaling kepada Engkau, semua lutut bertelut, lidah mengaku, dan semua bertobat datang kepada Engkau. Yang sudah jauh dari Engkau dibawa mendekat kepada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua, dari yang tua, manulang, sampai anak kecil, semua Tuhan jaga, pelihara, lindungi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya Allah Sang Putra, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali hari Selasa.